Iya, yang jelas itu ya. AHY itu juga memiliki elektabilitas tersendiri. Untuk capres, dia masuk 5 besar. Ya. Untuk cawapres, dia masuk 2 besar. Dari gedung MPR RI Senayan Jakarta, Bincang Tipis-Tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Tries Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Mantap ya. Masih terkait kontestasi demokrasi 2024, kita menghadirkan bintang tamu Bapak Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR dari fraksi Partai Demokrat. Ya, selamat sore, selamat siang. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syarif Hasan sudah berkali-kali hadir di Bincang Tipis-Tipis. Alhamdulillah, memang panggilan tanah air ya, begitu, ya. Kita kan terus tipis-tipis dulu soal kontestasi politik 2024. Saya mulai dengan pertanyaan receh dulu Pak Syarif Hasan. Ini pertanyaan receh. Yang gede juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ini Partai Demokrat, Ketua Umum AHY ini posisinya melobi capres atau dia dilobi capres agar jadi cawapres? Itu diiris tipis-tipis dulu. Yang jelas Ketua Umum kita itu memiliki bargaining power yang tinggi. Jadi kalau seseorang memiliki bargaining power yang tinggi, seharusnya dilobi, bukannya melobi. Ini tipis-tipis dulu. Jadi saya perjelas lagi. Pak AHY itu merayu capres atau dirayu capres? Coba sekali lagi dulu. Secara substansi, dia itu dirayu oleh capres. Tapi saya melihat pemberitaan di media mainstream, di medsos, ini apa ya, koalisi ini soal cawapres ini misteri betul. Ini karena kan tidak lucu rasanya kalau capres merayu cawapres. Yang umum itu adalah cawapres merayu capres. Nah, karena posisinya Mas AHY itu adalah sangat unik, ya, sehingga terbalik statusnya. Gitu. Jadi terbalik, yang seksi Demokratnya nih sekarang. Yang seksi Demokrat. Gitu. Karena apa? Karena apa? Pertama, Demokrat itu sekarang sudah menjadi partai termasuk golongan partai besar. Berpengalaman juga di kekuasaan. Ada yang bilang, survei mengatakan 10%, ada yang bilang 7,5%. Apapun lah, kita ambil yang paling rendah aja lah, 7%. Kalau 7% itu kan sudah termasuk partai yang besar, ya kan? Dia masuk 4 besar. 4 besar, kalau 7%, ya, dari jumlah pemilih 200 jutaan lah kurang lebih, ya, 200 juta, 7%, itu berarti sudah 14 juta pemilih. Tapi kan? Saya amati terjadi pantun bersahut, terutama Nasdem dengan Demokrat. Apakah kalau nanti cawapresnya bukan AHY, Demokrat kabur? Atau sebaliknya, kalau cawapresnya AHY, Nasdem pergi, gitu-gitu. Ini pantun bersahut yang sering kita dengar. Gitu. Itu kan dinamika. Ya kan? Biasanya dinamika itu semakin tinggi, dinamika itu semakin seksi. Ya kan? Jadi kalau nggak ada dinamika juga nggak menarik. Apa yang magnetnya gitu? Nggak ada magnetnya, apa yang mau dibicarakan? Ya kan? Kalau dinamikanya nggak ada, riak-riaknya nggak ada, ya nggak ada yang bisa dibicarakan. Artinya apa? Isu masyarakat itu tidak tertarik untuk membicarakan. Nah, itu juga menguntungkan kita. Karena apa? Selalu disebut Demokrat itu. Dari pengalaman Bapak sebagai politisi, keseksian AHY ini coba iris tipis-tipis dulu, Pak. Iya, yang jelas itu ya. AHY itu juga memiliki elektabilitas tersendiri. Untuk capres, dia masuk 5 besar.
untuk cawapres dia masuk 2 besar, ya, gitu. Elektabilitasnya juga cukup tinggi, Ya. katakanlah 6%. Jadi kalau memilih Demokrat, itu sudah punya voters 16%, ya kan? Nah kalau tidak pilih Demokrat berarti 16% itu hilang. Oh. Apalagi KPU merilis 52% pemilih kita itu umur 40 tahun ke bawah. Iya, milenial. Milenial itu Milenial dan iya. Ini iya. Ganteng, pintar, pintar dan sebagainya, ya kan? Jadi makanya saya katakan tadi capres yang merayu cawapres. Oh, makanya seperti las tadi. Iya. Jadi bukan Demokrat yang memohon-mohon supaya dijadikan cawapres gitu. Bukan. Gitu. Kita punya kekuatan gitu. Ya kan? Nah, namun kita kan menghargai ya status politik bagaimanapun juga capres yang lebih banyak didominasi oleh capres. Ya kan? Keputusan menentukan siapa cawapresnya kan oleh capres. Ini koalisi perubahan ini ngepas banget, Pak Sariwasan. Satu aja ini gagal dia mengajukan calon. Beda kalau Pak Prabowo saya lihat kemarin udah bergabung. Iya, kalau PKB gitu. Kalau Prabowo memang dia tinggal gandeng satu selesai. Ya kan? Manapun juga dia gandeng jadi. Jadi tidak ada masalah. Apalagi mereka di pemerintahan kan. Gitu. Mereka ngatur-ngatur semua siapapun, siapa dengan mereka, siapa dengan lawannya itu mereka bisa ngatur. Ada juga isu yang berkembang di halayak umum. Pencapresan AHY itu sebenarnya yang penting maju aja dulu. Soal menang nanti nggak ada masalah. Nanti 2009 kita menangguk untung gitu loh. Kalau 2024 nggak apa-apa dah. Yang penting AHY cawapres. Untuk elektabilitas caleg-caleg gitu. Itu gimana Bapak menjawab itu? Kita tidak bisa maju asal gitu. Oh, ini serius. Serius. Ya kan? Yang jelas kalau kita maju kita harus menang. Gitu. Tidak ada istilah maju, asal maju aja dulu, enggak lah. Ya, yang penting maju dulu. Enggak lah. Kita harus menang. Gitu. Dan posisi saat ini memungkinkan itu. Karena beberapa ada lembaga survei mengatakan kalau Anies dan AHY berpasangan, maka siapapun pasangannya Ganjar atau siapapun pasangannya Prabowo kalah. Ya. Jadi saya pikir inilah kesempatan kita untuk bisa menang. Ya, Pak Sariwasan. Kita bergeser ke jagoannya partai berlambang Mercy ini dulu. Ini baru di tubuh Demokrat sering kali saya dengar di medsos 18-0, 19-0. Ini kayak pertandingan basket apa sih sebenarnya menang gitu 18-0, 19-0. Coba tipis-tipis dulu ini. Ya, pokoknya saya setuju apa yang disampaikan oleh Ketum AHY. Kasus Muldoko ini itu rupanya kasus 19 tuntutan gitu, kasus gugatan 19 gugatan kalah semua kasus gitu. Muldoko ini kita bisa memaafkan tapi tidak bisa melupakan gitu. Saya setuju itu. Bisa memaafkan itu menunjukkan kebesaran jiwa AHY. Ya kan, tidak bisa dilupakan karena ini bagian dari sejarah. Ya kan? Bagaimanapun juga sejarah itu akan bercerita bahwa ada seorang Muldoko yang namanya Muldoko yang menjabat KSP itu akan membegal, ya, berusaha membegal Partai Demokrat. Ya kan? Tapi badai itu sudah berlalu. Dan game is over. Dan ketua umum Demokrat pun tahan uji badai juga. Udah game is over. Jadi ya udah, kira-kira begitu. Kalau Bapak melihat kesulitan partai koalisi perubahan ini gimana, Pak Sari? Kita sih berharap tetap solid. Ini bersayap nih, kita berharap ini kalau saya iris. Iya, karena saya tidak bisa menjamin partai lain. Ya kan? Ya. Apalagi suara-suara dari
Partai Nasdem seakan-akan banyak wacana yang disampaikan. Ya, tadi baru saya baca Sudirman Said mengatakan memang soal cawapres ini silang pendapat antara Demokrat dengan Nasdem. Iya, banyak wacana yang dikeluarkan. Dia mengatakan tidak harus dari partai. Loh, kalau tidak harus dari partai, enak banget orang itu yang begini ya. Iya kan? Aniesnya udah bukan dari partai, nanti cawapresnya bukan dari partai. Undang-undang mengatakan, Undang-undang Dasar mengatakan, pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Tuh. Ya kan? Nah, kalau bukan Anies, kalau bukan AHY, berarti yang maju semua itu bukan orang partai politik ya? Orang partai politik. Oh, enak banget ini nggak berkeringat ya kan? Bubarkan aja itu partai-partai politik. Iya, kita berjuangkan untuk memperjuangkan konstituen kita. Tiba-tiba ada masuk dari luar gitu. Iya. Itu. Jadi pandangan itu menurut hemat kita ya, hemat saya itu sangat keliru. Apalagi, ya kan, sosok AHY ini kan luar biasa. Di mana luar biasanya? Kalau kan tadi sebagai seorang yang baru terjun dalam dunia politik, ya kan, dunia politik, dia bisa membesarkan partai Demokrat. Ya. Ya. Kita tahu kan hasil pemilu 2014, 2019, ya kan, agak memprihatinkan. Dengan kepemimpinan AHY itu bisa mendongkrak naik lagi. Yang kedua, AHY sendiri elektabilitasnya cukup bagus sebagai politisi yang baru, ya kan? Artinya apa? Masyarakat itu menilai memang ketokohan AHY ini memang sangat luar biasa. Ya, jadi sangat pantas kalau dia dicalonkan sebagai cawapres. Dan itu waktu demi waktu diukur terus ya Pak, elektabilitas itu gitu. Iya, bukan sebatas opini gitu. Bukan kan. sebatas opini itu dan dari beberapa lembaga survei kan. Iya betul. Jadi saya mau iris tipis-tipis agak di ujung ini. Kalau mau jadi cawapres itu kan Pak, saya kemarin baca beberapa pengamat itu butuh dana triliunan loh Pak. Jangankan capres. Jadi cawapres ini juga harus punya apa sih, logistik. Pundi-pundi. Ini AHY punya logistik nggak untuk maju jadi cawapres? Itu pertanyaan orang juga loh. Gini, hidup itu tidak selalu mengatakan 1 + 1 sama dengan 2. Iya Pak. Ya, tidak selalu demikian. Kita ingat dulu waktu Pak SBY maju di tahun 2004. Ya kan? Mana ada logistiknya? Iya betul. Itu makanya saya ajukan pertanyaan seperti ini. Mana ada? Ada pun juga ya sekedar hanya operasional partai sedikit. Berpijak pada pengalaman PSBY 2004 ya Pak. Tetapi biaya kampanye yang terjadi itu adalah karena memang semua para fans PSBY mau mengeluarkan sukarela ya. Semuanya mau memberikan kontribusi karena mengharapkan suatu pemimpin yang baru. Dan Bapak waktu itu udah ikut ya? Saya udah ikut dong. Nah itu makanya bisa bercerita ya kan. Dan Bapak juga bukan minta duit dari PSBY tapi Bapak mengeluarkan uang kita juga. Semua pada mengeluarkan duit masing-masing. Mungkin di AHY pun akan terjadi seperti itu juga. Di Javu juga. Saya pikir begitu karena memang kan rakyat sekarang ini membutuh perubahan. Iya. Emangnya sekarang kenapa Pak? Kenapa harus diubah yang sekarang? Iya. Banyak yang harus diperbaiki lah. Yang berkaitan sama rakyat. Rakyat sekarang kalau kalian kemana-mana ketemu dengan rakyat dan sebagainya, satu aja pertanyaan, ya. Sekarang lebih enak atau lebih susah? 90% mengatakan, kalau saya tidak mengatakan 100% ya, 90% selalu mengatakan lebih susah. Tapi survei kepuasan publik terhadap presiden kita tinggi juga 80%. Iya, yang disurvei siapa? Gitu. Tanya kepada ini rakyat yang Bapak biasa. Gitu ya, kan? Mungkin di dapil Bapak Bapak tanya juga. Di mana-mana juga begitu. Jadi
Kalau Partai Demokrat secara nasional gimana Bapak lihat ininya di kepemimpinan AHY ini dalam menghadapi kontestasi demokrasi 2024 ini? Ya mereka bergerak dengan penuh antusias sekali. Mereka bergerak dengan penuh keyakinan bahwa inilah saatnya untuk kita kembali ke pemerintahan. Tegak lurus. Inilah saatnya untuk kita menang lagi. Gitu. Siklusnya demikian 10 tahun. Oke, jadi Ya. iris tipis-tipis terakhir nih Pak Sarip Hasan. Ini kan saya mau sedikit minta pengalaman Bapak lah untuk ditularkan ke generasi-generasi kami yang muda-muda ini dah. Ini kalau jadi presiden katanya triliunan, menjadi gubernur juga harus ratusan miliar, jadi anggota DPR kemarin ketua umum partai bilang untuk dari DKI Jakarta 40 miliar walaupun itu tidak itu kan mahal sekali Pak jadi anggota. Ya demokrasi yang pemilihan langsung memang mahal. Sampai 40 miliar kalau kata. Untuk apa? Untuk pilgub. Untuk kemarin caleg dari Jakarta kata seorang ketua umum partai mengatakan untuk dapil Jakarta dibutuhkan 40 M agar lolos ke Senayan katanya. Walaupun itu perlu diuji gitu. Saya nggak percaya itu. Oh, nggak percaya. Gitu. Sama teman saya juga kemarin seorang surveyor namanya. Relatif. Ada teman saya juga nggak percaya. Percaya nggak? Ada yang menjadi anggota DPR hanya modal 50 juta. Bapak pernah temukan? Saya pernah dengar itu. Saya pernah tahu itu. DKI ya. Iya. Cuma modalnya 50 juta. Oh iya mungkin paradoks kan? Enggak enak sebut namanya. Iya. Enggak enak sebutnya. Tergantung orangnya lah. Dia seorang ustadz juga. Iya. Tergantung orangnya. Dan dia mencapai BPP malahan. Iya. Ada 2 itu yang BPP waktu itu, Hidayat Nur Wahid sama Saleh Yasid. Ada lagi 1. Ya, saya tanya berapa yang 50 juta. Iya. Relatif lah. Ya kalau orang itu memang kerja, orang itu sudah disenangi sama masyarakat, sama rakyat, ya. Iya Pak. Saya pikir nggak ada masalah. Iya. Ya kan? Terakhir Pak untuk soal dapil Bapak kan kemarin habis gempa bumi dapil Bapak itu Cianjur sama Bogor. Iya. Itu saya baca di media bukan semata gempanya saja yang menyebabkan korban itu jatuh lebih banyak, tapi karena struktur bangunan itu pun tidak memadai sehingga goyang dikit jatuh menimpa akhirnya terjadilah kita kan tahu di mana di daerah pada umumnya ya, khususnya di Cianjur, hampir dipastikan kebanyakan rumah-rumah gedung itu dibikin tanpa desain. Ya. Kedua, yang mengerjakan pun tukang biasa. Jadi spek bangunan yang dia inginkan itu secara otodidak berjalan begitu saja. Buy, install. Udah gitu. Dia nggak tahu harus beli, contoh, harus beli besi beton ukuran 6 mili, 8 mili. Nggak ada itu. Yang penting beli besi beton lah. Yang terjadi ya gitu. Kebayangkan ada saya waktu saya ke lapangan, itu ada pondok pesantren, ya kan? Bayangkan itu gedung bertingkat, ya kan? Gedung bertingkat. Tiangnya kecil, sementara floor tingkatnya itu tebal. Ya kan? Loh, kok malah terbalik ini ya. Jadi begitu ada goyang ini tidak kuat, rubuh. Jadi memang ya ini juga pelajaran ya, bahwa yang namanya konstruksi itu harus ada desainnya, harus ada spek yang harus dipatuhi untuk membangun. Bapak sebagai wakil mereka tentu terus melakukan ini. Ya, yang penting kita tidak bisa menyalahkan pada saat itu. Ya, terus dikasih pemahaman terus. Enggak, kita bisa. Yang penting pada saat itu penanggulangannya. Ya, setelah itu kita berikan bahwa kalau untuk the next itu harus ada izin bangunan. Ya kan? Kalau izin bangunan kan semuanya speknya kan harus jelas. Nah dengan begitu ya itu mudah-mudahan kalau hanya gempanya
5 skala Richter sih atau 5,5, saya pikir nggak aman-aman aja. Baik, demikian bincang tipis-tipis dengan Bapak Syarif Hasan, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Sampai bertemu kembali.